Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yakni filsafat pendidikan aliran materialisme. Dalam presentasi kali ini ada 3 hal yang akan kami bahas, yakni definisi materialisme, lalu dasar pemikirannya, dan yang terakhir implementasi materialisme ke dalam dunia pendidikan. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom yang berada sendiri dan bergerak merupakan unsur-unsur yang membentuk alam semesta, dan bahwa akal dan perasaan atau kesadaran, termasuk di dalamnya segala proses fisikal, merupakan mode materi tersebut dan dapat disederhanakan menjadi unsur-unsur fisik. Dalam arti sempit, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Seperti namanya, materialisme terdiri dari 2 kata, yakni material dan isme. Material sendiri artinya bahan, benda, atau sesuatu yang tampak atau yang dapat dirasakan oleh indera. Sedangkan isme artinya kepercayaan, keyakinan, ataupun paham. Materialisme dalam filsafat adalah suatu paham yang menyatakan bahwa hal yang benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi, dan semua fenomena yang terjadi merupakan hasil interaksi dari material. Materi adalah satu-satunya substansi. Orang-orang yang menganut paham materialisme adalah mereka yang hidupnya hanya berorientasi pada materi saja. Mereka biasa disebut dengan materialis. Biasanya mereka hanya mementingkan kebendaan semata, seperti uang, harta, dan lain sebagainya. Dasar pemikiran materialisme. Menurut pandangan Epikuros, dapat ditemukan 2 zaman materialisme, yaitu zaman kuno dan zaman modern. Para pemikiran materialisme di awal dari barat, seperti Prancis, Jerman, dan Yunani. Beberapa tokoh antara lain yaitu Lucratul Carus, Elhom, von Bach, Melescon, Bucher, dan Hecker. Pandangan mereka hampir sama, bersifat mekanisme otomatis manusia mesin. Muncul kisaran abad ke-18 hingga ke abad 19 sudah ada pandangan jiwa sebetulnya sama dengan fungsi otak. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang implementasi aliran materialisme dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pandangan materialisme mengenai belajar positifme. Materialisme maupun positifme pada dasarnya tidak menyusun konsep pendidikan secara eksplisit. Bahkan menurut Herdoson 1956, materialisme belum pernah memiliki penting dalam menentukan sumber teori pendidikan. Sedangkan menurut Wairin Rashidin 1992, filsafat positifme sebagai cabang dari materialisme lebih cenderung menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya dan hasil pendidikan secara faktual. Memilih aliran positifme berarti menolak filsafat pendidikan dan mengutamakan sains pendidikan. Sedangkan yang kedua yaitu pandangan materialisme mengenai belajar behaviorisme. Menurut behaviorisme, apa yang disebut dengan kegiatan mental kenyataannya tergantung pada kegiatan fisik yang merupakan berbagai kombinasi dan materi dalam gerak. Gerakan fisik yang terjadi dalam otak kita disebut berpikir, dihasilkan oleh peristiwa lain dalam dunia materi, baik materi yang berada di dalam tubuh manusia maupun materi yang berada di luar tubuh manusia. Pendidikan dalam hal ini, proses belajar merupakan proses kondisionalisasi lingkungan, misalnya dengan mengadakan percobaan terhadap anak yang tidak pernah takut pada kucing, akhirnya ia bisa takut pada kucing. Bagian 3 ada pandangan materialisme terhadap implikasi pendidikan. Power mengungkapkan ada beberapa implikasi pendidikan, yaitu antara lain ada tema, tujuan pendidikan, kurikulum, metode, kedudukan siswa, peranan guru. Yang pertama ada tema. Manusia yang baik, efisien dihasilkan dari
pendidikan yang terkontrol secara ilmiah. Yang kedua, ada tujuan pendidikan. Perubahan perilaku. Mempersepkan manusia sesuai dengan kapasitasnya untuk bertanggung jawab atas hidup sosial dan pribadi yang kompleks. Yang ketiga, ada kurikulum. Isi pendidikan mencakup pengetahuan yang bisa dipercaya. Yang keempat, ada metode. Pembelajaran lebih banyak digunakan dengan cara memberikan stimulus dan respon. Yang kelima, ada kedudukan siswa. Menuntut siswa untuk giat belajar. Siswa tidak diberikan ruang kebebasan. Yang terakhir, ada peranan guru. Guru memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Yang keempat, ada pandangan materialisme mengenai belajar empiris. Pandangan Thomas Hobbes, ia berpendapat bahwa pengalaman merupakan awal dari segala pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan dikukuhkan oleh pengalaman.